Video ini aku buat semua yang nanya tentang eee, puasa diabetes, untuk yang diabetes, khusus untuk diabetes yang mau seperti mamaku. Jadi aku saranin yang kalau kena diabetes itu kalian berhentiin semua obat-obat yang kalian minum atau suntik. Sebenarnya terapi untuk minum obat diabetes dan suntik itu adalah pilihan terakhir dokter untuk kita. Tapi mungkin kebanyakan dokter tuh langsung kasih minuman atau suntikan tanpa melalui tahap-tahap yang seharusnya mereka berikan, atau seharusnya mereka menjelaskan. Mungkin tidak sempat, atau mungkin ada yang dijelaskan tadi tidak mengerti. Aku coba untuk menjelaskan kepada kalian, mungkin kalian yang kena diabetes. Kalau dokter kalian ada yang menyarankan kalian untuk diet dahulu, atur pola makan, tapi mungkin kalian belum mengerti maksudnya, atau mungkin kurang dijelaskan dengan dokternya, jadi kalian sampai tidak bisa melakukannya. Jadi aku coba jelasin. Begitu kamu kalau kena diabetes atau gula darah sudah tinggi, itu artinya tubuh kalian itu sudah memberikan sinyal kepada kalian untuk puasa. Bagaimana supaya puasa kalian berhasil, dan kenapa harus puasa, dan kenapa kalian bisa kena diabetes. Jadi diabetes itu terjadi karena adanya insulin resisten. Dan bagaimana insulin resisten itu bisa terjadi? Insulin resisten terjadi karena insulin itu naik tinggi dalam waktu yang lama. Sebenarnya terjadinya insulin resisten itu enggak terjadi dalam setahun atau 2 tahun, tapi panjang waktunya, hanya kita tidak menyadari. Mengapa kita tidak menyadari? Karena selama ini kalau kita cek kontrol itu hanya yang kita kontrol ada gula darah. Sedangkan gula darah akan naik saat benar-benar kamu diabetes baru terlacak. Tapi sebenarnya sebelum kamu gula darah naik tinggi itu ada fasenya. Bagaimana cara mengetahui fasenya kita mau ke pasca diabetes atau gula darah tinggi? Sebenarnya kita bisa cek lab, dimana minta untuk dicek kadar insulin. Jadi kadar insulin normal itu yang bagus itu 2,5 sampai 25. Sebenarnya 2,5 itu adalah saat kadar insulin kita sensitif. Jadi sebaiknya kalau dokter yang kamu temuin harus bisa menjelaskan ini. Jadi ketika kamu kena diabetes, yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan dokter dan menjelaskan kalian untuk menjalankan puasa atau memperbaiki pola makan. Pola makan yang bagaimana? Jadi kurangin jam makan. Bukan makan sedikit tapi berkali-kali, itu salah. Kalau ada yang menyarankan seperti itu salah. Jadi kalian harus menurunkan insulin. Kalau kalian kena diabetes itu berarti insulin kalian sudah tinggi. Tinggi dalam arti dalam 24 jam insulin kalian naik terus, tinggi terus. Saking tingginya jadi sudah tidak bisa menahan gula darah lagi. Di sini aku mau jelaskan fungsinya insulin itu apa. Insulin itu berfungsi untuk menekan gula darah. Jadi saat kita makan macam-macam makanan, itu macam-macam rangsangan insulinnya akan tinggi. Berapa banyak itu tergantung apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan gula dan karbo itu adalah termasuk dalam gula. Makanan itu sebenarnya ada 3 macam. Jadi lemak, protein, dan gula. Gula ini yang merangsang insulin paling tinggi. Protein dan lemak itu bisa merangsang insulin juga tapi tidak tinggi. Jadi hanya gula yang merangsang insulin tinggi. Dan makanan apa aja yang termasuk dalam gula? Gula itu adalah bisa gula dapur, gula dari buah-buahan atau makanan yang manis-manis, dan bisa juga dari karbohidrat, segala macam makanan karbo. Di sini kalian mesti bikin PR, makanan karbo itu apa aja. Yang aku kasih contoh mungkin beberapa di sini, seperti nasi. Nasi itu banyak macamnya, mau beras merah, nasi putih, nasi kuning, itu termasuk karbo. Begitu dengan jagung, kentang, gandum-ganduman, itu termasuk karbo juga.
Jadi kayak tepung-tepungan itu termasuk karbo. Jadi kalian mesti tahu dulu makanan karbo itu apa, karena karbo itu adalah makanan begitu mau masuk mulut kena liur kita dia akan berubah jadi gula. Dan segala macam yang masuk mulut yang dianggap mulut ini gula itu akan merangsang insulin tinggi. Dan segala macam makanan yang termasuk gula ini itu hanya akan menjadi energi, berguna untuk menjadi energi bagi tubuh kita. Sedangkan kalau untuk protein dan lemak, selain berguna untuk jadi energi, dan dia bisa berguna untuk menjadi kayak untuk sel pertumbuhan, untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, itu gunanya lemak dan protein. Kalau gula atau karbo itu dia gunanya hanya untuk energi. Sedangkan kalau misalnya sudah berlebihan, dia akan dirubah oleh insulin jadi lemak. Dan yang hanya bisa mengelola lemak dari gula itu hanya liver. Jadi mengapa lemaknya dari gula dan karbo itu lebih banyak bertumpuk di liver dan membahayakan liver kalau dia sudah berlebihan. Sama seperti dengan alkohol. Jadi harusnya dokter pertama kali akan menyarankan kalian untuk puasa dahulu. Puasa yang seperti apa? Mereka harus menjelaskan. Puasanya adalah menurunkan insulin. Jadi jangan menaikkan insulin. Jadi dokter sama sekali tidak boleh menyarankan kalian untuk makan sering tapi dikit-dikit. Itu salah banget. Itu sama dengan pelan-pelan membuat diabetes kalian tambah parah. Jadi yang benar itu adalah kamu puasa mengurangi jam makan. Jadi kamu tidak dari yang mungkin makan pagi, makan siang, terus mungkin ada cemilan pagi juga, setelah makan siang ada cemilan sore, terus baru makan malam lagi, setelah makan malam ada cemilan tengah malam lagi. Itu salah, tidak boleh, dan kamu mesti mengurangi jam makan. Jadi mungkin makan pagi dan cemilan pagi kamu hindari, kalau bisa makan siang juga kamu hindari. Kamu usahakan makan jam makannya yang biasanya mungkin dari jam 7 pagi kamu sudah mulai makan dan kamu close makanan kamu jam 7 malam atau mungkin jam 10 malam, itu kan lebih dari 12 jam. Jadi pola makan yang benar itu yang kamu harus rubah adalah jam makannya dari yang biasanya 12 jam kamu potong jadi 6 jam atau 4 jam, lebih bagus. Jadi biarkan insulin kamu naik hanya di jam makan 4 jam ini. 20 jam lainnya kamu biarkan insulin turun. Jadi gula kamu akan turun. Nah, dokter pun harus menjelaskan kalau saat insulin kamu turun, tidak kamu naikkan, itu tidak akan terjadi kelaparan atau lapar yang sangat-sangat lapar. Kenapa? Karena fungsi insulin adalah membuat lemak timbunan di dalam tubuh kita tidak bisa terpakai. Makanya begitu kamu insulin tinggi dan kamu kekurangan energi, kamu akan terasa lapar sekali dan tidak bisa memecah sel-sel lemak menjadi energi karena insulinnya tinggi, jadi dia kunci itu. Biar kamu bisa memakai sel lemak di dalam tubuh kamu harus membuat insulin kamu 0 dan jadi nggak boleh tinggi, rendah, serendah-rendahnya. Dan caranya bagaimana kalau insulin itu rendah atau tidak ada insulin di dalam tubuh kita, itu adalah puasa. Jangan memasukkan makanan ke dalam mulut. Saat kamu tidak memasukkan makanan di dalam mulut dan saat kamu lapar, insulin itu tidak ada, tubuh kamu bisa memecahkan sel lemak di dalam tubuh kamu menjadi tenaga. Bahkan sel lemak itu akan menjadi energi keton, menjadi keton untuk energi otak kamu, dan itu bagus banget. Jadi kamu bisa kurus, bisa turun, gula darah juga gak tinggi, tensi kamu bisa normal, kolesterol kamu juga bisa normal. Itu caranya. Jadi dokter ini harus menjelaskan saat kamu puasa benar-benar tidak boleh memasukkan sama sekali makanan, tidak boleh ngemil, tidak boleh ada minuman manis. Saat kamu makan ngemil atau cheating,
itu akan membuat insulin kamu naik dan kamu akan menjadi merasa tambah lapar saat lapar. Jadi saat kamu lapar kurang energi kan jadi lapar. Tapi kamu tidak bisa kenyang dari lemak atau sel energi lemak itu jadi energi dalam tubuh. Dari dalam tubuh itu nggak bisa. Jadi otak akan mengirimkan sinyal ke kita untuk kamu harus makan karena kamu tidak ada energi, kamu nggak bisa ambil energi dari tubuh kamu tidak bisa mengeluarkan energi untuk kamu lagi, kamu harus makan. That's why kamu akan merasa lapar sekali dan tidak bisa tahan makan. Tapi kalau saat kamu kelaparan, kamu tidak ngemil, insulin kamu tetap rendah, 0. Kamu jangan khawatir 5 menit, nggak sampai 5 menit tubuh kamu akan proses lemak di tubuh kamu untuk jadi energi. 5 menit kemudian kamu akan merasa kenyang dan bertenaga. Dan bahkan otak kamu akan cemerlang sekali, berpikir akan sangat kritis sekali. Seperti itu. Jadi aku berharap saat kamu ketemu dokter, aku berharap kamu dapat ketemu dokter yang seperti itu, menjelaskan kamu untuk merubah pola makan tuh seperti itu, jadi kamu bisa ngerti. Mungkin kebanyakan dokter tidak cukup menjelaskannya karena waktunya terlalu mepet atau apa, atau sibuk, atau waktunya hanya sedikit. Tapi menurut aku sayang sekali saat dokter pertama kali ketemu pasiennya dia kena diabetes dan tidak menjelaskan pola makan dengan cara seperti ini. Itu sangat sayang sekali. Jadi pasiennya akan lost dan salah cara pola makannya, yang ada jadi gula badannya makin tidak bagus dan akhirnya langsung dikasih obat-obatan. Itu sangat tidak baik karena obat gula itu membuat tubuh si pasien tambah tidak bisa puasa lagi. Dengan kamu minum obat gula itu tubuhnya akan gula darahnya sangat drop dan jadi lapar sekali, bahkan sampai keringat dingin dan bisa jadi mal dan harus makan. Dan itu adalah cara treatment yang sangat salah menurut aku, memperburuk kondisi tubuh, sedangkan tubuh itu sudah memohon sama kita untuk stop masukin makanan lagi karena timbunan dalam tubuh kamu sudah cukup. Gula yang kamu timbun di lemak tubuh itu sudah lebih dari cukup dan bisa dipakai, dan kamu bisa puasa dengan aman. 2-3 hari tidak makan pun kamu akan ada tenaga karena kamu cukup lemaknya dan sudah dikasih tanda-tanda oleh tubuh kita gitu loh. Jadi tanda-tanda awal kita saat sebelum kita diabetes itu sebenarnya ada. Mungkin pertama mungkin akan tensi tinggi, kolesterol tinggi. Itu adalah tanda-tanda awal. Artinya gula kamu sudah cukup, lemak kamu sudah cukup untuk ditimbun. Kamu harus pakai lemaknya. Aku bikin video ini karena terus terang banyak sekali yang nanya berulang-ulang. Dan aku jelasin berulang-ulang. Aku takut penjelasannya kadang aku tidak sempat, mungkin sedang urus anak aku, jadi aku jawabnya mungkin tidak maksimal. Aku mau kalian tuh ngerti, kalian bisa mungkin yang sudah mulai kena diabetes dan sudah lama, lepas obat-obatan kalian dan mulailah puasa. Dan jangan takut kamu tidak tahan dan kelaparan. Aku sudah jelaskan, kalau kamu puasa, kamu tidak akan kelaparan, justru kamu akan banyak tenaga yang bisa kamu pakai dari lemak timbunan tubuh kamu dengan kamu menurunkan insulin. Jadi selama kamu belum buka puasa, kamu jangan sekali ngemil, tapi kamu boleh minum. Minum itu tidak akan menaikkan insulin, hanya minuman air minum putih. Jangan minum yang lain. Dengan kamu hanya minum, kamu tidak ada cemil, kamu tidak akan merasa lapar. Justru kalau kamu lapar, kamu bersyukur. Berarti 5 menit lagi lemak di tubuh kamu akan mulai terpakai. Begitu lemak kamu sudah terpakai, badan kamu akan ringan. Dia sudah ada ruangan, sudah tidak terjepit lagi, tidak terdesak lagi dengan lemak-lemak yang berlebihan. Tensi akan turun, kolesterol akan turun, gula darah akan normal, semua akan normal dan kamu akan kembali normal, sehat. Ya, semoga yang aku jelasin dengan sedikit video ini banyak membantu banyak orang.